Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang true error. Jadi, mungkin di presentasi sebelumnya kita sudah menjelaskan ada 4 jenis error, ada true error, ada relative error, ada approximation error, dan ada relative approximation error. Saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang true error. Jadi, ada true error, yaitu error yang didapatkan dari selisih antara true value dan approximate value. Jadi, seringkali dalam penghitungan terutama yang berbasis dengan komputer, kita tuh nggak bisa dapat nilai yang pasti, benar-benar pasti sesuai dengan nilai yang kita dapatkan ketika menghitung secara manual menggunakan prinsip matematis. Sehingga dalam kasus-kasus tertentu kita dapat mengizinkan adanya kesalahan. Oke. Ya, mohon maaf saya bikinnya di kampus ini. Jadi gini, kita seringkali tidak bisa mendapatkan hasil yang benar-benar pasti. Nah, sehingga kita dapat menggunakan hasil penghitungan menggunakan pendekatan atau yang nanti akan kita sebut sebagai approximated value. Sementara ada hasil-hasil yang bersifat true value, seperti misalnya, mungkin saya akan berikan contoh nanti. Tapi yang jelas ada sesuatu konsep disebut dengan true error yang kita dapatkan, yaitu ET sama dengan VT min VA, yaitu selisih daripada hasil penghitungan sebenarnya dengan hasil penghitungan berdasarkan aproksimasi. Contohnya, mencari luas yang dibatasi dengan fungsi. Jadi di sini ada sebuah contoh. Oke. Di sini ada sebuah contoh yang saya buat ya. Bukan saya buat ya, ada sebuah fungsi gitu, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 2. Kemudian untuk mencari luas dari fungsi yang dibatasi oleh fungsi ini dengan pembatas x sama dengan a dan x sama dengan b, di mana a itu lebih kecil dari b, kita dapat menggunakan integral tentu untuk menghitungnya, yaitu yang tercantum seperti di depan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan setelah dihitung menggunakan integral tentu, kita bisa mendapatkan suatu formula seperti ini. Nah, jika formula ini kita pakai, maka hasil dari formula ini sudah dapat dibilang sebagai hasil yang sebenarnya, atau yang tadi kita sebut sebagai true value. Namun, perhitungannya tadi juga bisa diaproksimasi menggunakan Riemann sum. Jadi, ada juga teknik yang disebut dengan Riemann sum yang bisa digunakan untuk menghitung pendekatan terhadap luas fungsi yang tadi sudah dijelaskan, di mana tetap menggunakan pembatas x sama dengan a dan x sama dengan b. Di sini kita bisa lihat x sama dengan a dan b. Kita seolah-olah nanti menggambar persegi panjang di dalam grafiknya, yaitu nanti kita bisa buat berapa persegi panjang yang kita akan gunakan. Semakin banyak persegi panjang yang kita pakai, maka hasilnya pun akan semakin akurat daripada aproksimasi ini. Saya sudah tuliskan di sini, yaitu kita menjumlahkan hasil-hasil dari seluruh fungsi yang kita miliki. Hasil misalnya, kalau misalnya kita punya tadi fx, maka x-nya kita pakai kita ganti-ganti sesuai dengan grafiknya. Mungkin saya akan gambar deh selanjutnya, tapi gambar saya tidak akan terlalu akurat gitu ya. Jadi kalau misalnya grafiknya seperti ini, ini yang disebut dengan x kuadrat plus 2, yang dimana di sini adalah 2. Nah, maka misalnya kalau tadi saya ingin menghitung misalnya A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 9 dengan delta X, dengan N-nya sama dengan misalnya 4. Maka saya akan buat di sini, atau N-nya kita buat 3 biar mudah. Saya akan buat di sini misalnya kurang lebih 1, 2, atau saya tidak akan buat akurat gitu ya. Jadi ini misalnya 3. Nah, misalnya di sini adalah 9. Nah, misalnya di sini adalah 9. Maka kalau kita ingin menghitung luas dari sini, kita bisa buat 3 persegi panjang. Nah, di sini. Yang nanti batas-batasnya adalah 3 sampai 5, kemudian 5 sampai 7 dan 7 sampai 9. Nah, dengan batas-batas seperti ini kita akan buat persegi panjang yang nanti harapannya dapat mengaproksimasi berapa sih luas sebenarnya. Nah, bentuk gambar seperti ini. Catatan bahwa ini gambarnya jelek banget ya. Jadi gambar tidak menggunakan skala yang benar. Ya. Boleh. Nah, dari situ, dari gambar ini kita bisa lihat, misalnya ini saya arsir gambarnya.
Nah, ada arsiran seperti ini, kita bisa melihat bahwa dari hasil rieman sum ini sebetulnya ada daerah yang nggak terarsir. Nah, daerah ini yang nantinya akan menjadi error-error daripada hasil perhitungan kita. Seperti itu. Jadi true error di sini akan memberikan kita gambaran berapa besar selisih daripada nilai sebenarnya jika kita bandingkan dengan hasil aproksimasi. Dalam kasus ini, jika kita menggunakan integral tentu dibandingkan dengan menggunakan Riemann sum. Untuk ilustrasinya saya sudah buatkan sebuah program menggunakan bahasa C, di mana dengan menggunakan contoh kasus yang tadi, ada fungsi fx yang didefinisikan sebagai x kuadrat plus 2. Kemudian ada fungsi integral tentunya yang merupakan aproksimasi. Di sini saya bernama fungsinya IA, yaitu sepertiga dikali x2 pangkat 3. x2 itu menunjukkan batas akhirnya atau b-nya, yang tadi. Kemudian dikali 2x dikurangi dengan ini. Ya, kenapa? Karena tadi kita bisa lihat lagi. Bahwa pada akhirnya hasil ini akan berubah menjadi, kalau kita dapat B dan A-nya, kita bisa dapat di sini 1/3 B pangkat 3 ditambah 2B dikurangi 1/3 A pangkat 3 ditambah 2A. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti yang tadi saya masukkan ke dalam program. Kemudian seperti biasa di sini dia hanya menghitung aja, dia meminta berapa jumlah perseginya, berapa batas awal dan berapa batas akhirnya. Kemudian di sini dihitungkan menggunakan Riemann sum. Jadi kita ulang-ulang sejumlah berapa segmen berapa segmen segi 4 yang akan kita buat. Source code dari ini ada di dalam blog yang teman-teman lihat atau saudara lihat dari video ini. Jadi di keterangan video ini akan dicantumkan juga di mana tulisan asli daripada video ini, sehingga teman-teman bisa melihat juga source code-nya. Nah, kemudian di sini kita demonstrasikan. Saya compile dan tidak ada compile error. Nah, di sini saya akan coba masukkan jumlah persetingginya 3 seperti yang tadi, kemudian batas awalnya 3 dan batas akhirnya adalah 9. Di sini kita bisa melihat bahwa dia menggunakan delta X2, kemudian true value-nya didapatkan dari hasil integral tentu adalah 246. Namun jika menggunakan metode Riemann sum, itu hasilnya adalah 178, sehingga terdapat error, yaitu VT min VA sama dengan 68. Kita bisa demonstrasikan bahwa tadi saya sempat melakukan pernyataan, semakin banyak persegi yang digunakan, maka semakin akurat pula hasilnya. Misalnya kita coba besarkan angkanya 30.000 persegi, kemudian batas awalnya 3 dan batas akhirnya adalah 9. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dia menggunakan data X yang cukup kecil, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 4, kemudian ada true value-nya 246 hasil integral tentu, namun approximative value yang kita dapatkan adalah 245,992. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dugaan tadi terbukti bahwa semakin banyak jumlah persegi yang kita gunakan, maka hasilnya semakin akurat. Terbukti dari true error yang kita dapatkan, itu hasilnya jauh lebih kecil daripada true error pada jumlah persegi sama dengan 3. Nah, jadi demikian gambaran mengenai apa itu true error. Nanti akan ada 3 video lagi yang akan menjelaskan tentang relatif true error, kemudian nanti akan menjelaskan tentang approximation error dan juga relative approximation error. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon koreksinya jika ada kekeliruan dalam materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.